Almendra, dando todo. En las papillas pequeñitos o con agua. Nunggu hasilnya, tapi reaksinya kita sudah bisa lihat, teman-teman. Menjadi pembelajaran saya dan menjadi pegangan saya agar lebih berhati-hati lagi. Ibu, Dalam. ternyata your right di private hospital is better. Iya. Always face the long embrace of the setting sun. Plastic's hell of a big ordeal. Matilde. Hai. Assalamualaikum. Salam. Tadi Matilde nggak bawa jaket ya? Terbelakang dong. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sore ini kami baru jemput Matilde sekolah dan sekarang kami mau bawa Matilde ke rumah sakit. Kita mau ke parkiran mobil, terus habis itu kita ke jemput Fernando karena kebetulan nanti ini dokter yang menangani itu adalah sahabat karibnya Fernando waktu zaman mereka sama-sama kuliah kedokteran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita jemput Fernando. Sebenarnya kita bisa jalan kaki, cuman tadi tuangnya kenceng banget. Mira, Aida nih. Adios. Igual se las marca. Ya. Ah, bien. ¿Es la primera vez que lo haces o ya habías hecho más cosas? De eso, de la... Esa es la la primera embajada. vez. ¿La primera? La primera vez, sí. Gracias. Bienvenido. Tiene mucho hijo. Matilde, ¿no? He hablado con Marta, ¿sabes? Viene ahora, viene el jueves. No, viene el viernes por la mañana. Sí, nosotros vamos a Valencia el sábado porque tiene ilusión de llevar a Matilde. ¿Cuántos premios? Pues eso ya es un buen premio, ¿eh? Crédito en Roblox. Para que pueda comprar cosas pues, Kita udah di rumah sakit, sekarang kita tunggu dokternya panggil. Nggak tahu apakah bisa masuk berempat atau nanti cuman Matilde sama omnya, apa sama saya, apa sama Nacho. We'll see, teman-teman. Cuando estaba de vacaciones en verano tenía una amiga, era el cumpleaños, era su cumple y comí un poco de tarta porque decían que no lo sabían y entonces ya me pasó eso. Era un colegio de verano y nos llamaron. Que cuando hay un gato cerca te notas algo, que te pica la nariz, no sé. Un ratito. Tranquila, esto no hace ningún daño. Se llama Plites y es una chocrona. El pelo los críos, por lo que me ha dicho en el colegio. Porque se aprovechan. Entonces el que le va Dando todo. En las papillas pequeñitos o con agua. Y estas alergias se pueden ir. Yo te cuento, vamos a llegar primero al juicio. También depende de alimentos. Hay mucha... Pues la avellana. Y esto te lo había puesto en ese lado, que era, que no me acuerdo yo. Sí, este es el gato. Pues le he puesto una super G para acordarme. Nada, no, ahora. Nada, muy bien. Ahora esperéis un poco, ya te está picando la cruz, ¿a que sí? Pues ala, espera un poquito más a la espera. Muy bien. Y os cuento enseguida. Vale. Tadi tesnya sudah selesai, kita nunggu hasilnya, tapi reaksinya kita sudah bisa lihat, teman-teman. Ini G, ini gato atau kucing, tuh, alergi juga. Ini tadi apa ya, nak, ibu lupa. Terus yang ini alerginya banyak. Ini tadi almond apa nueces ya, ini. Terus yang ini nggak keluar, ini cuma sedikit. Tapi saya lupa tadi ini apa. Teman-teman, ini tesnya. Ternyata semuanya allergic. Ini yang paling besar alergiknya.
Ini kucing. Ini alergik sama kucing. Estos dos sabíamos que no, pues es negativo. Y bueno, pues eso es la almendra, eso es la avellana y eso es la nuez de nogada. Estas tres, ¿de acuerdo? Y eso es el gato. Sí, Papi el preguntaba gato. por el gato, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es la pipa de girasol, ¿de acuerdo? Y esto es el pistacho. Lo he puesto para rellenar un poco hueco, ¿no? Quiere decir que vayamos a restringir el uso de otras rosáceas, porque ya al fin y al cabo, si no os digo nada, está comiendo melocotón, manzana, pera, y nadie... Sudah selesai, sekarang kita menuju ke rumah. Ini sayangku, Anindra. Makasih. Sama-sama. Ibu, Dalam. ternyata ini right di private hospital is better. Iya. Dan nggak sakit ya kan? Yuk. Tapi kalau dia bangun he gets that kind of dependent that itu, Ya. scratch me. Sí, y para curarse salud, que ya te lo he dicho. A ver. Recuerdas apa? Sí, no lo sé. Que me pregunta Dewi. Sekarang kita menuju ke rumah. Tidak apa-apa. Te lee la matrícula y te lo abre. Teman, kembali lagi bareng saya. Mohon maaf kemarin videonya tidak saya lanjutkan karena sampai di rumah kita banyak acara dan ada beberapa tamu yang datang, dan sekarang ini saya ada waktu untuk update ke teman-teman, sharing tentang kenapa Matilde kami bawa ke rumah sakit kemarin. Jadi Matilde kemarin kita bawa ke rumah sakit itu bukan karena Matilde sedang ada radang tenggorokan sekarang, karena di sini sekarang lagi musim radang tenggorokan, biasa pergantian cuaca dari panas ke dingin ya teman-teman. Naco juga, nenek juga kena, saya juga kena, tapi alhamdulillah saya sudah sembuh. Teman-teman yang di sekolah juga kena, jadi yang satu sembuh, yang satu kena, yang sudah sembuh kena lagi gitu, beruntun gitu. Anyway, ngomong-ngomong soal lab kemarin di rumah sakit, jadi Matilde itu dari kecil dia ada alergi terhadap beberapa jenis makanan dan beberapa jenis hewan. Misalnya Matilde itu alergi sama kucing. Dulu waktu Matilde usia 2 tahun atau sekitar 3 tahun itu nggak kelihatan alergi kucingnya. Karena waktu itu Matilde sempat main-main kucing. Saya ingat banget di rumahnya ibu ada kucing. Itu Matilde sempat gendong-gendong kucing. Kemudian di rumahnya tante di Jogja, itu juga Matilde sempat gendong-gendong kucing, tidak masalah, nggak kenapa-kenapa. Tapi semakin kesini, setiap dia bahkan Matilde juga ada kucing liar yang dipelihara di villa, dan semakin ke sini itu setiap saya tandain, setiap Matilde main sama kucing itu matanya merah teman-teman. Jadi matanya merah terus, seperti kalau teman-teman tahu biduran ya, jadi kayak meruntus-meruntus gini di daerah matanya. Terus saya pikir mungkin karena kucingnya kotor, kan kucing liar ya. Terakhir itu summer beberapa waktu yang lalu, Matilde diajak papanya main ke lantai bawah, itu di Andalusia. Kita tinggal di lantai yang atas, kemudian diajak ke lantai 7 kalau saya nggak salah, ke salah satu teman summer kami di Andalusia. Terus cuman sebentar sekitar setengah jam, kemudian Matilde naik ke atas lagi, dan naik ke atas itu matanya sudah merah, terus di sini tuh udah beruntus-beruntus. Langsung saya tanya, di tempatnya si itu ada kucing ya gitu, dan ternyata iya ada kucing di sana. Fix Matilde ternyata benar-benar alergi sama kucing. Terus suatu hari di bulan Ramadan waktu itu saya ajak buka puasa ke rumah salah satu sahabat saya di sini, orang kebetulan muslim juga, dan memelihara kucing. Ada kucing di rumahnya. Saya sudah bilang sama Matilde jangan disentuh ya nak. Nah waktu pas kita ke sana Matilde nggak main sama kucing, tapi sebelum kita baru selesai buka puasa itu matanya sudah merah-merah, sudah di sininya sudah gatal-gatal. Kasihan loh teman-teman, kayak biduran gitu di sininya. Itu terus akhirnya saya yakin banget 100% ini anak alergi banget sama kucing. Saya tandain ya, jadi belum ada hasil lab. Kemudian untuk makanan juga Matilde itu ternyata alergi. Dulu waktu pas saya belum nikah dan saya belum terlalu tahu bagaimana jenis-jenis makanan, kalau saya dengar atau baca ada anak alergi terhadap makanan ini tuh, saya selalu berpikir masa sih alergi, karena setahu saya dengan batas pengetahuan pada masa itu kayaknya semua makanan tuh bisa deh dimakan gitu, karena saya melihat bagaimana orang-orang di desa saya itu nggak ada yang alergi sama makanan gitu, oke-oke aja sama makanan, semuanya masuk ke dalam mulut dan ke dalam perut gitu. Nah kasusnya Matilde itu
suatu hari Matilde makan bolu yang bukan bolu, yang pertama itu es krim. Pertama makan es krim yang topping di atasnya itu ada almondnya. Jadi almondnya ini ada kulitnya, jadi ada almond yang kulitnya tidak dikupas, jadi dihancurkan tanpa kulitnya dikupas gitu. Dan Matilde nyoba itu. Setelah itu Matilde dalamnya di tenggorokan ini gatal teman-teman, di bagian dalamnya gatal, terus telinga bagian dalamnya juga gatal. Itu kan nggak bisa digaruk ya bagian dalam, itu sampai mukanya merah banget karena dia mau garuk tapi nggak bisa, gatal di bagian dalam sini. Saya bisa bayangin betapa terganggunya dia pada saat itu. Terus kenapa ya gitu, saya belum ngeh pada saat itu. Kemudian lagi makan bolu, makan cake yang ada almondnya juga. Nah itu sama, gatal. Nah, saya tanya kenapa ya Matilde gatal gitu. Terus saya tanya waktu itu, ini bolunya ada apanya ya gitu. Terus ternyata ada almondnya. Terus ternyata Matilde ini alergi sama almond itu, yang pada saat itu saya menyimpulkan begitu. Terus lagi karena kan nenek setiap malam tuh makan nueces ya teman-teman. Apa ya bahasa Indonesianya nueces ya, lupa saya. Pokoknya ntar ya saya cari bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya apa, nuez yang bentuknya seperti otak itu loh. Itu Matilde makan dan itu gatal juga di sininya, gatal di bagian dalam dan sampai di gini-gini. Terus saya nueces sama almond gitu. Terus kemudian makan lagi ABC seperti kacang-kacangan bulat-bulat kecil gitu ya, pohonnya yang besar gitu. Buah-buahan 4 musim teman-teman, itu sama juga seperti itu. Terus akhirnya saya mikir bener nih anak ini fix alergi juga sama, di sini bilangnya fruto seco. Jadi fruto seco adalah kacang-kacangan kering gitu. Terus saya coba kasih dia susu kedelai kan kacang-kacangan juga ya, itu nggak gatal teman-teman, tenggorokannya dia nggak gatal. Terus saya coba kasih dia susu kacang tanah, itu ternyata nggak gatal juga. Terus akhirnya saya coba tuh kasih dia kacang yang nggak ada kulitnya, yang udah dikupas, itu dia nggak alergi juga. Terus setelah itu saya coba kacang yang ada kulitnya, kulit arinya itu nggak alergi juga. Terus saya coba jagung juga nggak alergi, nggak ada reaksi apa-apa di dalam tubuhnya dia. Terus akhirnya saya nyimpulin, berarti anak ini alergi sama kacang-kacangan yang dihasilkan dari pohon tahunan, jadi pohon-pohon yang tinggi teman-teman. Kalau pohon-pohon bulanan seperti kacang tanah, kemudian jagung, soya atau kacang kedelai, kemudian lentils, kacang Arab, kacang-kacangan yang tumbuhannya itu tumbuhan bulanan gitu loh, bukan yang tahunan, itu anaknya nggak alergi. Tapi sama kacang-kacangan yang dihasilkan dari pohon-pohon tahunan, misalnya almond, nueces, dan teman-temannya, itu ternyata Matilde alergik. Tapi pada saat itu saya belum yakin 100% apakah kesimpulan saya ini benar atau enggak, karena saya belum bawa Matilde ke rumah sakit. Terus summer 2 tahun yang lalu kita di restoran, kita minta lagi makan, terus dessertnya Matilde itu pesan Black Forest kalau nggak salah waktu itu. Terus saya tanya, ini ada kandungan kacang fruto seconya nggak, atau kacang-kacangan gitu, enggak gitu. Terus Matilde nyoba itu, dan Matilde langsung teriak-teriak gitu karena gatal di sininya ya. Saya tanya lagi, ini beneran nggak ada kacang-kacangannya gitu? Nggak ada, tapi ternyata setelah ditanya sama chefnya, ternyata kandungan dari pakai tepung dari nueces teman-teman, dari kacang-kacangan yang Matilde alergik itu. Udah stop dari sejak saat itu. Matilde kita hati-hati banget soal makanan, karena pada saat itu kita belum tahu resiko yang mungkin akibat fatal yang kalau misalnya dia mengkonsumsi itu apa gitu. Nah, terus setelah itu kita bawa ke rumah sakit yang dekat sama rumah sini. Kebetulan ini public hospital di sini, di dekat rumah ini. Diambil sampel darahnya, kemudian setelah diambil sampel darahnya itu, karena ini publik ya teman-teman, rumah sakit publik itu mungkin saya tidak tahu pelayanannya sedikit lemot dibanding yang private, karena waktu itu kita mikirnya karena dekat sama rumah gitu kan. Terus ya udah kita bawa ke situ, diambil waktu itu sampel darahnya 4 tabung gitu. Terus sampai 2 bulan nggak ada kabar. Terus akhirnya yang bulan ketiga tuh kita ditelepon, ternyata ada kesalahan pada saat ngambil darahnya Matilde itu.
Petugasnya lupa menyimpan di tempat yang aman sehingga darahnya beku dan kadaluarsa sehingga tidak bisa dimasukkan ke lab untuk dites alergik apa gitu. Terus kita yang kesal gitu kan teman-teman, karena kan Matilde anak kecil diambil darahnya 4 tabung gitu kan, takutnya dia trauma karena waktu pas diambil tuh dia agak sedikit nangis gitu. Terus waduh, ya udah kita tunggu sampai Matilde agak sedikit lupa sama rasa sakit saat diambil darahnya itu. Terus akhirnya kita kapok datang ke rumah sakit yang dekat sama rumah ini, kalau nggak urgensi banget kita nggak akan datang ke sana. Akhirnya kita pakai asuransi Matilde yang private. Kalau sebelumnya itu pakai fasilitas umum gitu, yang setiap orang bisa mengakses, akhirnya yang kemarin ini yang saya bawa Matilde ke rumah sakit itu ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya asuransi private insurance gitu. Akhirnya kita putuskan untuk bawa Matilde, tapi kita tanya sama Matilde siapnya kapan. Jadi kita tidak bikin, karena kita takutnya Matilde agak trauma sama dokter saat diambil darahnya teman-teman. Dan Matilde memutuskan kemarin itu maunya tanggal segitu, dan kita bikin appointment sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu untuk datang ke lab di rumah sakit swasta. Terus akhirnya kita ke sana kemarin, saya pikir di sana Matilde akan dites darahnya, ternyata enggak. Oh iya, dan kita ke sana ditemani sama Fernando karena kebetulan dokternya yang akan mengecek Matilde ini adalah teman sesama di fakultas kedokterannya Fernando, kakak ipar saya. Jadinya Fernando bilang, aku temenin sekalian, aku udah lama nggak ketemu sama temanku itu gitu. Long story short, kita ke sana kemarin, ternyata untuk tesnya kemarin justru tidak diambil sampel darahnya. Jadi cuman diberi titik-titik gitu di tangannya Matilde, ditandain misalnya titik pertama itu almond, titik kedua nueces, titik ketiga kucing. Terus dicoba juga sama pipas atau kuaci kemarin. Nah, kalau ditanya juga Matilde alergi sama kuaci apa enggak? Kalau kuaci Matilde enggak, makan kuaci sering banget dan enggak ada masalah. Kemudian seperti dikasih cairan gitu teman-teman, terus enggak tahu lah ya saya prosesnya gimana. Kemudian setelah diberi beberapa cairan di tangannya Matilde itu, kita menunggu sekitar 30 menit ya kurang lebih, kita di luar, kemudian kita dipanggil lagi ke dalam, dilihat bagaimana hasilnya, dan memang ternyata tangannya Matilde itu yang ya untuk buah-buahan yang kacang-kacangan yang alergi itu tangannya bentol-bentol besar-besar gitu, dan katanya gatal. Dan salah satunya yang efeknya lumayan besar itu yaitu beberapa kacang-kacangan yang dari pohon-pohon tahunan itu Matilde nggak bisa. Terus saya teringat, oh dok, tapi kalau Natal, kalau di sini kalau Natal itu kan banyak jajan-jajanan dijual di toko-toko gitu ya. Dan salah satunya itu ada makanan namanya masapan yang berbahan dasar almond, tapi masapan ini dibikin dari almond yang tanpa kulit. Jadi kulit luarnya itu udah nggak ada, yang warnanya sudah putih bersih gitu. Masapan itu kan cara mengolahnya, almond kulitnya luar dibuang, setelah itu diproses, dimasak, dihancurkan. Mungkin kalau di kita kita bisa bilangnya dodol, dicampur putih telur sama gula, jadi hampir seperti dodol gitu. Matilde itu bisa makan teman-teman dan tidak alergik. Terus saya ceritakan itu ke dokter, tapi Matilde kalau makan masapan itu Matilde nggak alergik. Terus dokternya bilang bisa jadi yang bikin alergik itu adalah kulit luarnya, karena semua fruto seco atau kacang-kacangan kering itu kan banyak dijual di pasaran atau dikonsumsi dengan kulitnya, banyak yang seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi itu Matilde alergi sama kulitnya. Kalau untuk kulit kacang almond itu kan memang seperti kulit arinya ya, itu kan memang seperti ada sedikit bulu-bulunya, memang bulu-bulu halus gitu. Terus kalau nueces, bagian kulitnya nempel banget di kacang, itu susah untuk dikeluarkan. Jadi Matilde nggak pernah nyoba nueces yang tanpa kulit. Oh, dan pistachio juga dicoba juga, dan Matilde agak sedikit alergi. Jadi ada reaksinya yang kacang-kacangan tuh yang reaksinya besar, ada yang kacang-kacangan yang reaksinya kecil gitu. Terus akhirnya kita sudah tahu, dan dokternya akhirnya bikin surat ke sekolahnya Matilde kalau misalnya ada acara di sekolah yang ada acara makan-makannya, atau misalnya kan sekarang Matilde seminggu sekali makan di sekolah, itu diberi surat kayak
attention gitu, attention kalau Matilde benar-benar tidak boleh makan ini di sekolah apapun alasannya gitu. Jadi biar aman. Sebelum itu Matilde sudah dikasih surat sama kakak ipar saya pakai cap dokternya dia ya, kalau Matilde alergi. Cuman waktu itu memang belum ada hasil lab kan, jadi kita baru bilang ini Matilde alergi ini biar di sekolah nggak dikasih makan atau snack yang ada kacang-kacangannya gitu. Terus akhirnya kemarin lebih formal lagi dari hasil lab bla bla bla, Matilde nggak bisa makan makanan ini, hati-hati jangan sampai Matilde dikasih makanan ini gitu, karena bisa berakibat begini gitu. Dan sudah dibawa ke sekolah sama Nacho tadi pagi untuk diserahkan ke bagian kayak ada stafnya yang khusus untuk ngurusin itu gitu. Terus kami diberi ini cara menangani kalau misalnya suatu saat ada teledor atau kelupaan atau secara accident Matilde makan itu, apa yang mesti kita lakuin. Kita diberi daftar obat-obatnya yang harus yang bisa kita berikan. Kemudian sampai dengan kalau misalnya sampai begini telepon ke darurat ke nomor ini gitu, nomor darurat urgent di Spanyol. Kita juga dianjurkan untuk membeli alat ini, teman-teman. Di sini dibilangnya AT-JUS ini. Jadi caranya cuman tinggal dibuka terus ditancepin ke badannya dia, diusahakan ke bagian yang banyak dagingnya, misalnya paha atau pantat atau lengan yang banyak dagingnya gitu. Dan ini kalau untuk hal yang darurat banget, jadi kayak misalnya kayak ini mesinnya, terus kita buka gini, terus kita tinggal tancepin gitu. Itu untuk hal-hal urgent banget. Dan mesti hati-hati karena selama ini saya reaksinya dalam tahap wajar ya, karena kecolongannya pun tidak sering Matilde, karena saya hati-hati banget kalau memberi maam untuk dia terkait dengan alerginya dia. Cuman pernah ada kejadian, saya tidak tahu ya teman-teman, di sini tuh kok banyak anak-anak yang alergik. Mungkin Indonesia juga banyak juga, cuman mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin saya tidak tahu. Jadi ada salah satu orang kita kenal tapi kita tidak kenal dekat di area Andalusia. Anaknya itu alergik sama kumbang, teman-teman. Terus suatu hari, saya nggak tahu saya pernah cerita apa enggak, suatu hari diajak sama keluarganya untuk ke kebun bunga matahari, karena kan kalau summer tuh lagi musim bunga matahari ya. Nah, banyak kumbang di sana dan anaknya itu dientup sama kumbang. Kalau kita kan kalau dientup sama kumbang sama tawon itu kan ngefeknya kan bengkak di tangan, terus nanti beberapa hari hilang gitu. Bahkan mungkin ada yang dientup kumbang tapi tidak bengkak, tidak terlalu ngefek terlalu banyak. Nah, ini karena alergik sama kumbang, itu bagian kulitnya seperti biduran. Jadi biduran itu seperti gatal-gatal teman-teman yang digigit nyamuk, yang sedikit bentol tapi banyak di seluruh tubuhnya. Dan yang bikin parah adalah tidak hanya di bagian kulit bagian luar, tapi bagian-bagian kulit bagian dalam seperti di tenggorokan, langit-langit mulut, semuanya, telinga bagian dalam itu semuanya membengkak. Nah, reaksinya cepat banget karena waktu itu anaknya tiba-tiba nggak bisa nafas. Ternyata teman-teman itu setelah diotopsi ya, dibawa ke rumah sakit itu baru meninggal karena anak ini akhirnya meninggal. Dari ladang bunga matahari itu dalam perjalanan menuju rumah sakit dia sudah nggak bisa, dia memang sudah susah bernafas itu, sampai di rumah sakit sudah nggak ada gitu. Jadi prosesnya itu cepat banget, nggak ada 1 jam langsung meninggal anaknya. Jadi ternyata di bagian tenggorokannya ini bengkak, nutup saluran pernafasan sehingga anaknya nggak bisa bernafas. Jadi sejak saya dengar kasus itu, kemudian saya tahu kalau Matilde alergi sama kacang-kacangan dan ketika makan itu disini gatal, saya takut banget teman-teman. Makanya hati-hati banget kalau saya memberi maam Matilde, benar-benar saya cek itu ada kacang-kacangan keringnya atau enggak gitu, karena amit-amit jangan sampai kejadian seperti itu ya teman-teman, karena keteledoran kita gitu. Jadi itu hasilnya. Matilde juga sudah tahu apa-apa yang nggak boleh dimakan.
memang anaknya ya mungkin karena sekarang juga sudah umurnya sudah ini ya, sudah sedikit besar ya, dia selalu tanya ini ada, kalau dikasih makan orang gitu ya, permen apa kue itu selalu dia tanya ini ada frutosekonya enggak, aku nggak bisa makan seenak apapun makanannya, dia akan tanya ini apa, ini ada ininya apa enggak gitu. Sekarang Matilda begitu. 6 bulan ke depan kita akan datang lagi ke sana untuk dicek lagi. 6 bulan ke depan kita akan kembali ke sana, akan dicek ulang rutin 6 bulan karena katanya alergi ini bisa jadi akan hilang dari tubuh anak-anak. Cuman kita tidak tahu prosesnya akan berapa lama. Kalaupun misalnya parah sekali, itu nanti ada semacam imunisasi untuk itu di sini begitu. Terus oh ya, kucing juga, ternyata kucing bereaksi juga sama Matilda, jadi fix Matilda nggak bisa main-main sama kucing, padahal dia senang banget sama kucing teman-teman. Dan apalagi ya, mungkin itu sama. Kalau untuk buah-buahan lain ada nanas dan kiwi, kadang-kadang Matilda gatal juga, cuman yang kemarin itu tidak dites karena kemarin kita masih fokus sama kacang-kacangan yang ini gitu, jadi satu persatu. Nanti mungkin setelah ini kita akan tes untuk nanas dan juga kiwi. Cuman nanas sama kiwi kan tidak hanya anak-anak yang alergik ya, kita pun kadang-kadang orang tua atau mungkin sebagian besar orang, kalau nanas itu kan ada yang gatal, makanya kadang-kadang kita makannya pakai garam biar nggak gatal segala macam. Demikian juga kiwi. Jadi itu yang buah-buahan belum dites, nanti kita sudah bikin appointment, nanti kita akan kesana lagi untuk yang tes khusus buah-buahan basah. Kalau kemarin itu kacang-kacangan kering. Oke, jadi begitu teman-teman hasil dari lab Matilda kemarin. Kita semakin tahu apa-apa aja yang Matilda nggak bisa makan. Semoga ini menjadi pembelajaran saya dan menjadi pegangan saya agar lebih berhati-hati lagi dalam memberikan nutrisi yang baik untuk anak saya. Dan sekian dulu video hari ini teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video